Gak akan pernah tahu kapan momen itu jadi berharga. Banyak ya hal-hal yang bisa kamu syukuri. Halo teman-teman semua, selamat datang pada video kali ini. Pada video kali ini, aku akan jelasin ke kalian kenapa aku suka banget sama yang namanya fotografi dan mendokumentasikan momen-momen yang terjadi di hidup aku. Meskipun mungkin orang-orang suka mikir kayak, Harusnya enjoy the moment aja nggak sih? dan kenapa aku rasa dokumentasiin sebuah momen itu juga jadi salah satu hal yang penting. Jadi mari kita mulai. Dulu waktu aku masih SD, aku itu bukanlah tipe orang yang suka untuk difoto, suka untuk di video. Aku bukan tipe orang yang percaya diri untuk bisa nampilin diri aku di kamera atau mungkin di video gitu ya. Aku bukan tipe orang yang kayak gitu. Ketika aku SMP, aku rasa SMP itu jadi salah satu titik balik aku untuk suka untuk difoto. Karena aku jadi suka untuk fotografi dan juga videografi. Oh ternyata punya something atau kayak punya dokumentasi yang bisa kamu tonton lagi, yang bisa merekam kejadian apa yang terjadi sama hidup kamu. It's a wonderful thing. Kamu sempatkan diri kamu untuk foto atau misalkan video dengan momen-momen yang ada yang telah terjadi sama diri kamu. Aku akan jelasin kenapa hal tersebut itu jadi hal yang positif buat diri aku dan kenapa kamu juga harus lakuin mendokumentasikan diri tersebut. Yang pertama adalah aku merasakan percaya diri aku itu menjadi lebih meningkat. Kenapa aku rasa percaya diri aku lebih meningkat ketika aku banyak momen-momen yang aku dokumentasikan? Karena pertama, momen-momen yang kamu dokumentasikan itu pastinya momen-momen yang terbaik yang kamu miliki. Momen-momen yang istilahnya istimewa dalam hidup kamu. Mungkin kamu punya dokumentasi momen yang buruk, tapi aku nggak mau bahas ke sana karena untuk apa kamu bahas momen yang buruk? Pasti kalau misalkan kamu punya momen yang baik, hal itulah yang harus kamu embrace ke diri kamu sendiri. Dengan kamu mendokumentasikan momen-momen baik itu, kamu jadi punya yang namanya confident ke diri kamu sendiri. Momen-momen yang mungkin kamu nggak pernah pikirkan saat ini, misalkan kamu sekarang lagi stres, kamu butuh yang namanya support, tapi kamu nggak punya orang-orang terdekat kamu. Sesimpel kamu reflect ke diri kamu, ke kamu yang dulu, ke kamu yang mungkin dulu SMP, SMA, win something yang mungkin orang-orang pikir itu cuma juara kelas, itu cuma dia jadi guru kayak perwakilan senam di kelasnya terus maju ke depan. No, it's not. Ini adalah small wins yang mungkin kamu gak akan pernah pikir itu akan menjadi satu hal yang kayak, aku ternyata punya kepercayaan diri yang sebesar itu ya dulu ketika aku masih SD atau mungkin SMP. Tapi tetap itu jadi satu hal yang berharga yang nge-build diri kamu menjadi diri kamu yang saat ini gitu. Kedua adalah tentang refleksi diri. Ketika kamu melakukan refleksi diri, aku rasa kamu pasti akan mengevaluasi diri kamu. Kamu akan menyadari kalau misalkan, banyak ya hal-hal yang bisa kamu syukuri, hal-hal yang bisa kamu sampaikan ke diri kamu. Kalau misalkan semua hal yang terjadi, itu pasti ada yang namanya ups, ada yang namanya down. Dengan mendokumentasikan momen-momen itu, momen-momen yang istilahnya berharga untuk diri kamu, itu bisa jadi salah satu penyemangat untuk diri kamu. Kalau misalkan, dulu aku pernah loh berjuang untuk mendapatkan momen yang aku inginkan, dan sekarang mungkin aku ada di fase itu. Aku ada di fase berjuang untuk mendapatkan momen yang aku inginkan. Salah satu hal yang aku senang banget sama mendokumentasikan momen adalah kamu gak akan pernah tahu kapan momen itu jadi berharga. Tapi ketika kamu mendokumentasikannya, saat itu, mungkin kamu gak akan merasa, ini momennya penting. No, kamu akan rasakan kalau misalkan, ternyata momen ini penting banget ketika kamu udah di masa depan. Ketika kamu misalkan lihat foto kamu jalan-jalan bareng orang tua kamu foto jalan-jalan bareng kakek nenek kamu yang mungkin sekarang udah gak ada, atau mungkin ketika kamu juara kelas pertama kali ketika kamu SMP, SMA, atau mungkin juara olimpiade apa, and it will become something yang grow di dalam pikiran kamu gitu. Kalau misalkan kamu pernah ingat sama yang namanya film, one of Disney movie, I forgot what's the name, tapi it's very famous dengan kayak how do they preserve memories gitu ya, dengan gimana caranya mereka kayak menyimpan memori-memorinya itu, dan mereka collect things kan. Dan aku rasa oke lah itu di alam bawah sadar kita, tapi aku pengen banget ngasih tahu ke kalian semua kalau misalkan ketika kalian lakukan itu dengan sadar gitu ya, dan juga ibaratnya kalau kalian sekarang nih
nggak punya pemikiran, oh aku pengen deh kayak capture moments. Tapi ternyata capture moments itu sepenting itu gitu sekarang. Kalau misalkan kalian lihat dengan social media, dengan berbagai banyaknya kayak platform-platform yang bisa bikin kamu untuk simpen archive semua memori-memori itu jadi salah satu hal yang sangat membantu buat kamu untuk simpan memori-memori penting kamu. Coba kamu look back ke misalkan tahun-tahun 2015 mungkin, atau tahun-tahun ketika kamu SD, SMP. Coba lihat gimana memori-memori itu udah nge-build dari kamu jadi kamu yang sekarang. Udah bisa kayak oh dulunya aku pemalu ya, terus sekarang aku jadi orang yang percaya diri, jadi mau untuk stand out, jadi mau tampil ke depan, jadi bisa merepresentasikan diri kamu sendiri. Padahal dulunya misalkan culun, nggak mau kenalan sama orang baru. Dan it's funny, right? To get to know that kamu sekarang udah bertumbuh sebanyak itu. And that's why I really love about documenting things. Kenapa aku juga suka banget kayak foto-foto, ngoleksi foto-foto, ataupun juga kayak beli kamera-kamera unik yang mungkin orang lain mikir aduh it's a waste of money, tapi buat aku sendiri mungkin karena aku sangat invest ke dokumentasi, aku pengen gitu kayak beli kamera kecil atau mungkin kamera Polaroid atau mungkin HP yang kualitinya bagus atau kamera yang kualitinya bagus untuk capture moments-moment itu. Mungkin segini dulu untuk video kali ini tentang gimana sih menurut aku dokumentasi itu bisa mengubah hidup aku dan kenapa kamu juga harus lakuin dokumentasi itu sekarang. Well, maybe it's not the right time kalau misalkan kamu merasa video atau foto itu bukanlah hal yang baik untuk enjoy the moment. Well, everyone have their own way. Mungkin sampai di sini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!